Halo semuanya, kembali lagi di podcast Sportainment. Oke, kenalin nama aku Evin. Hari ini aku sebagai host dan hari ini kita akan membahas di episode perdana kita tentang dunia sepak bola yang gak cuma tentang pertandingan doang, tapi udah jadi bagian hidup dari para supporternya. Nah, seperti yang kita tahu, kalau di Indonesia saat ini, sepak bola itu punya tempat yang sangat spesial lah di hati supporternya. Di euforia timnas sampai loyalitas fanbase klub-klub besar. Nah, kalau kita ngomongin tentang fanbase klub-klub besar, pasti kita nggak bisa lepas dari satu kata, yaitu Bobotoh, yang adalah supporter Persib yang super terkenal dengan kreativitas, passion, dan kebersamaan dia yang luar biasa untuk mendukung Persib itu sendiri. Nah, untuk obrolan seru kita hari ini aku nggak akan sendirian karena aku hari ini udah ditemenin sama dua narasumber keren kita. Ada Bapak Nur Hakim selaku CEO dari Jabar News dan Dharma Partama selaku mahasiswa pengamat sepak bola. Kasih tepuk tangan yang semuanya. Oke, mungkin langsung aja Bapak, selamat datang di Telkom University, Bapak. Selamat siang. Iya, selamat siang dan selamat datang di Telkom University. Gimana Terima Bapak kasih. kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Dharma? Alhamdulillah sehat. Oke, nah kan kita hari ini mau ngomongin tentang sepak bola nih ya. Kira-kira Bapak dan Dharma itu punya nggak sih klub favorit bolanya gitu? Kalau liga lokal sih Persib ya. Persib. Kalau luar negeri MU dan Barca. Wow. Kalau dari saya sendiri kan saya kan tinggal di Jawa Barat ya, Yes. di Bekasi. Oke. Pasti udah pasti Persib dong ya. Persib, Terus oke. kalau untuk klub luar negerinya Manchester City. Jadi kita rival nih, Pak. Rival ya. Oh, jadi orang Jawa Barat pasti Persib ya, Persib, ya. Bobotoh abis ya. Bobotoh, betul, Oke. betul. Jadi pernah dong ada di fase-fase support Persib yang kayak benar-benar datang ke stadion kayak gitu. Pernah. Dharma juga? Kalau kebetulan saya baru ngeliat di TV aja ya. Oh, baru lihat di TV. Tapi soon mau nih nonton. Wah, kalau ada kesempatan pasti mau sih. Oke, boleh. Mungkin langsung aja ya Bapak ya. Ya. Kan kita ngebahas tentang Persib nih ya. Menurut Bapak, apa sih yang bikin Persib ini tuh punya fans yang seloyal Bobotoh yang rela ngikutin sampai ke sana, ke sini sebagai Bobotoh sendiri juga nih, Pak? Ya, saya kan waktu masih kecil ya. Oh, waktu dari kecil SD nih ya? SD Oke. saya sering ke waktu Persib di Siliwangi. Di Siliwangi. Tahun 90-an lah. Zamannya era Ajat Sudajat, Darwis, kemudian zamannya Bahtiar. Iya. Zamannya Siono Lamso, kemudian zamannya akhir ya. Nah, saya tuh hobi bola dan Oke. futsal. Oke. Dan kebetulan saya juga sering main bola di Sebuga sama teman-teman gitu. Oke. Nah, emang Persib lah punya sebagai budaya Sunda ya, budaya dari budaya Sunda itu sebagai klub yang terfavorit di Indonesia gitu. oke. Itu yang nilai jualnya itu. Oke, berarti Pak Nur Hakim ini dari awal, dari kecil emang udah suka bola gitu ya. Iya, kecil. Terus kebetulan tinggal di Jawa Barat, jadi Betul. dari kecil udah nonton Persib nih teman-teman. Kayak gitu. Iya. Kalau Dharma sendiri? Kalau saya sendiri nonton Persib tuh mungkin di awal tahun 2014-an, 2015-an. Udah zaman ya. Iya, udah zaman. Beda zaman, beda Jadi, zaman. Zamannya Atep. Zaman Gen Z, zaman Milenial. X. Oke, boleh, Pak. Itu zaman-zamannya Atep kalau Ya, nggak Atep salah ya. Pak. Ya. Ya terus kan karena saya jauh ya di Bekasi jadi saya nggak pernah bisa nyempetin nonton ke stadion. Iya. Jadi saya cuma dari TV aja tuh. Kebetulan orang tua saya, bapak saya itu juga fans Persib. Oh. Dari kuliah dia juga pernah nonton juga di stadion katanya. Studionya. Siliwangi atau di Rupat? Kayaknya udah masih di Siliwangi deh Mas. Siliwangi ya? Iya, tahun 90-an. Oh iya, itu loh zaman-zaman masih ramainya itu Persib ya. Oh, jadi itu emang dari orang tua dari zaman dulu Iya. pun udah suka Persib ya. Dari zaman dulu emang udah terkenal dari dulu Kenal. ya si Persib ini Iya, ya. makanya di komunitas Persib juga ada yang bilang Bobotoh dari lahir ya Pak. Iya, Bobotoh lahir. dari lahir karena kedua orang tuanya pun suka Persib. Persib gitu. dari Wah. kakek nenek sampai orang tua dan kita sebagai penerusnya. Oh, jadi benar-benar kayak menurun nih dari Turun. darah nih ya si Bobotoh ini ya. Iya. Oke, jadi kenapa sih si fanbase ini tuh bisa seloyal itu gara-gara emang turun temurun dan juga Persib ini tuh punya kekeluargaan yang kuat nih ya Bapak. Iya, kalau saya sih ya tuh emang punya nilai jual sejarah tinggi ya dari mulai sejak zamannya angkatan 70-an ya. Zamannya Pak Emen itu emang punya khasnya tuh lah Persib Bandung ya gitu.
Sehingga dia punya semacam bola yang oleh semoga takuti oleh klub lain kayak PS Medan takut sama Persib Kasar, Persibaya itu emang dulu takut. Sekarang udah mulai datang King Persib juara. Udah ada back to back. Oke, betul banget. Oke, kalau menurut Dharma sendiri gimana nih? Ya mungkin kalau saya kan masih tahun-tahun baru-baru ini ya, jadi tahu-tahu Persib itu dari orang tua aja, jadi kayak turunan dari ayah tuh dulu suka Persib, pernah nonton, terus lihat dari TV, apalagi sekarang baru kemarin kan Persib juara, terus sekarang lolos juga kan ke Champions League Asia ya Pak ya. FC ya. Ya, makin ramai aja tuh kayaknya. Dan sekarang ini juara menang lawan Borneo kan tadi malam. Iya betul banget Bapak. Ya tuh ya, mantap tuh. Ramon, Barba dan Sedil. Iya. Ya, gitu. Oke, nah kalau si Persib ini kan berarti itu ya kayak yang Bapak bilang tadi, dia udah ditakuti lah istilahnya, dia udah ditakuti nih teman-teman istilahnya. Jadi dia tuh lumayan dikagumi lah sama semua orang, even di luar Bandung gitu ya, di luar Jawa Barat gitu ya Bapak. Cool. Nah, apalagi kalau di era digital kayak gini nih, misal kalau zaman dulu kan kalau kita mau support emang kita harus datang ke stadion, langsung nonton seperti itu ya Bapak. Kalau di zamannya Dharma, mungkin karena Dharma di luar kota dan dia bisanya cuma nonton secara online, jadi kan si Dharma ini memanfaatkan media digital gitu ya Bapak. Nah, kalau menurut Bapak dan Dharma sendiri, gimana sih cara si Bobotoh ini tuh untuk memanfaatkan platform digital kayak bikin video di TikTok atau YouTube atau Instagram kayak gitu untuk mendukung nih si Persib ini gitu? Ya banyak fans bikin Instagram ya, ada Botoh News TV, ada Esport Persib, ada Viking Official Persib, ada Bandung Football. Itu emang orang bikin konten untuk tentang Persib ya. Dan dia menjual iklan di IG-nya, iklan di TikTok, iklan di YouTube-nya gitu. Nah sekarang kan orang nggak usah harus ke stadion, bisa lihat di TV, live TikTok, live Instagram kan, live video.com ya, itu bisa. Cuman dia berbayar kan, karena buat cas ya, royalti kayak gitu. Gitu. Jadi kalau menurut Bapak ini tuh si Bobotoh ini memanfaatkan media digital ini untuk menyebarluaskan nih tentang berita Persib, info Persib gitu. Terus habis itu kayak kalau suka konvoy gitu ya Bapak, suka di-share kan ya. Iya, di Reels. Dia punya jual video dia kan ribuan ya, jutaan lah. Jadi tentang bagaimana Bobotoh meluapkan emosinya menang lawan Persija, menang lawan Medan, Makassar itu kan. Iya, kemudian itu nilai jual iklan di platformnya jual mereka gitu kan. Sama seperti dengan Bobotoh News TV. Nah, Bobotoh News TV. Kalau Bobotoh News TV ini apa Pak? Nah itu klub bagian dari grupnya Jabar News ID. Jadi ada Jabar News ID, ada bobotohnews.com. Nah itu juga punya konten IG-nya, ada IG-nya, ada TikTok-nya, ada YouTube-nya untuk menyiarkan informasi Persib Bandung gitu. Oh, jadi isinya informasi seputar Persib Bandung ya di Bobotoh News ID ini ya. Dan Bobotoh sebagai official dan juga fansnya gitu. Gitu. Oke, jadi teman-teman kalau mau cari info seputar Persib atau seputar Bobotoh bisa aja ya Bapak langsung bisa cek ke di bobotohnews.com. Oke, bisa langsung kunjungi di websitenya bobotohnews.com ya Bapak. Oke. Nah, kalau menurut Dharma sendiri nih, Dharma, gimana sih menurut Dharma? Kalau dari saya sendiri kurang ngikutin kayak sosial medianya ya. Saya lebih ngikutin kayak di yang lebih ke nasionalnya aja, kayak misalnya Timnas, yang kadang kalau misal Persib lagi main di AFC nih Pak, saya suka ngeliat-ngeliat dari situ, kayak menang lawan Bangkok ya kemarin ya, terus menang lawan Sailor City, klubnya Singapura ya, saya lebih ke situnya sih Pak. Apalagi sekarang lagi ada Tom Haye sama sama Eliano Reinders ya Pak. Itu kan timnas ya? Iya, dari timnas. Nah makanya dari situ saya mulai ngikutin Persib lagi nih ke sini. Oke. Dan bahkan kalau misalkan kenapa ada Tom Haye? Kan mahal tuh dibeli sama Persib kan karena punya nilai jual. Sehingga iklan banyak kan, ada iklan jutaan lah iklan ke Persib kan itu. Iya betul. Gitu. Ya apalagi Tom Haye itu juga ikon timnas ya Pak ya. Ikon timnas. Jadi engagement ke Persibnya juga jadi gede banget ya Pak. Iya, betul. Oke, berarti kalau dari sisi Dharma sendiri, Dharma emang lebih ngikutin secara media itu di timnasnya gitu ya. Kalau Bapak emang masih ke Persib soalnya Persib juga punya
si bobotonews.id itu ya, khusus untuk Persib. Iya. Oke. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang timnas nih ya, Pak. Mungkin kita langsung lanjut ke topik timnas nih. Boleh, silakan. Boleh. Nah, kalau timnas sendiri nih, kalau menurut Bapak, gimana sih peran supporter nasional ini dalam mendukung performa timnas maupun di online maupun di stadion secara langsung gitu? Nah, timnas adalah klubnya Indonesia. Iya, Indonesia. Nah, kemudian kami juga ada liputan tentang timnas. Itu masuk ke rubrik konten Indonesia ID gitu. Indonesia ID. Nah, itu. Okay. Nah, kami juga ada beberapa liputan tentang timnas. Cuman sekarang lagi rame nih terkait dengan dipecatnya Victor Patrick ya. Nah, itu kan gimana? Itu kan bisa kenapa rame kan? Rame, ada yang pecat, ada yang bilang mundur katanya gitu. Nah, sekarang juga ada kisruh terkait dengan adanya PSSI kan lagi rame nih. Siapa yang akan ajakan Victor gitu? Belum tahu kan siapa yang jelasnya itu. Oke, jadi lagi ada huru-hara nih ya. Oke. Ada demo dari beberapa timnas Garuda ke stadion GBK ya. Itu betul. Untuk adanya pemecatan ketua PSSI ya. Rame itu, lagi rame itu. Kalau nggak salah ya. Oke. Jadi kalau menurut Bapak nih, supporter nasional itu berperan penting nggak sih di situ, Bapak? Penting lah. Apalagi kan ada Tom Hai ya sebagai timnas yang masuk ke Persib kan, nyambung lah. Adanya Eleanor Renders, kemudian ada televisi ya, televisi juga ada isunya. Iya, bukan kalau isu mau ke Persib ya kalau nggak salah. Oh, yang ke Persib, yang emang dari akademi Persib tuh Beckham Putra, Pak. Beckham masuk ke timnas kan bagus kan dan dijual gitu. Oh, jadi banyak juga nih dari dari Persib, dari klub Persib yang langsung naik ke timnas gitu banyak. ya. Oke. Kalau dari Dharma sendiri nih, menurut Dharma supporter nasional itu tuh berperan besar nggak sih dalam mendukung performa timnas? Wah, itu besar banget ya, apalagi kayak tekanan ke Patrick Kluivert-nya itu sendiri. Karena gimana kan tuh Dharma? Sintayong itu kan sebelumnya kan ininya prestasinya gede banget ya. Terus tiba-tiba dipecat gitu aja sama ketum PSSI. Nah, itu kasihan ya. Ini dari supporternya wah itu lagi kayak Patrick Kluivert tuh pokoknya harus tinggi lah ininya. Oke, standarnya udah tinggi nih ya. Jadi standarnya udah tinggi ya, guys. Pas di akhir-akhir ternyata nggak melebihi Sintayong nih. Iya, lebih buruk malah. Iya, oke. Akhirnya didorong sama supporternya, ya udahlah pecat lah. Iya, betul. Seperti itu. Oke, jadi supporter ini tuh memberikan pressure yang sangat besar nih ya buat coach ya panggilannya ya? Karena timnas itu kan bukan milik ketum ya. Timnas itu kan milik masyarakat Indonesia. Iya, betul. Oke. Kebanggaan masyarakat Indonesia kan gitu ya. Betul. Jadi emang pressure-nya ini besar banget nih untuk si coach barunya ini nih setelah si Patrick Kluivert nanti mungkin ya untuk jadi coach selanjutnya pressure-nya pasti gede banget karena dia udah punya standar yang tinggi banget gitu kan. Iya, betul. Oke, jadi supporter di sini tuh berperan besar untuk nge-pressure nih siapapun yang nanti bergabung ke dalam timnas dengan bakat dan kayak standar yang udah di-set setinggi itu gitu ya. Iya, betul. Oke. Itu pasti sih di setiap timnas juga ya, Pak. Iya, betul. Oke, terus kalau ngomong-ngomong tentang pressure nih dari online maupun stadion, menurut Bapak sendiri dan Dharma, kira-kira lebih mengefek yang mana nih kalau ngomongin tentang media? Ya, mungkin dari Bapak dulu. Apanya sebagai apa? Jadi konsen kayak supporter dari media sosial nih untuk memberikan pressure, menurut Bapak kayak gimana? Apakah lebih besar kah? Besar. Atau lebih besar yang di stadion besar secara kan, langsung? ngebully kan di situ. Ngebully ya. sosmed kan, ngebully timnas, ngebully yang kalah. Okay. Itu emang ada sedikit besar ya. Karena dia tekan supaya gimana menangkan gitu. Sama seperti waktu lawan Singapura kan kalah ya. Pas menang, kau kalah, kan lucu kan? Karena sampai ada beberapa pemain yang diserang terus sama Botoh. Apa sih kalahan gitu ya. Pas itu kan menang, akhirnya kan lawan Borneo kan menang sama Madura gitu kan. Jadi emang ngaruh. Iya, jadi pressure-nya nggak cuma di lapangan ya, Pak ya. Semua di medsos, serang di IG-nya. Betul banget. Gitu. Oke, jadi selain tuntutan mungkin ya teman-teman audiens online itu juga memberikan semangat gitu ya. Iya. Selain tuntutan, pressure pasti ada semangat juga yang bikin si timnas Indonesia ini pun jadi lebih semangat lagi dan mau menunjukkan yang terbaik gitu ya untuk para pendukungnya gitu. Oke, mungkin lanjut aja ke pertanyaan berikutnya nih ya Bapak. Tadi kalau kita udah bahas timnas dan media,
Mungkin sekarang aku mau sedikit nanya-nanya mengulik lebih lanjut ke sisi Jabar News-nya nih Bapak. Baik. Ada nggak sih momen Timnas atau Persib nih yang terpublikasikan di Jabar News ID yang menciptakan hype yang sebesar itu di kalangan penggemar sepak bola? Ada. Kita ada rubrik bola ya. Kita meliput tentang kegiatan Timnas melawan Qatar, Bahrain, melawan Singapura, Malaysia, dan melawan China, Jepang gitu. Nah, baru adalah satu platform media digital yang fokus kepada politik, hukum, bola, dan sosial gitu. Jadi kita emang semua meliput yang isu hangat ya mengenai tentang Persib, Timnas, kemudian tentang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan juga tentang bisnis ya. Gitu. Oke, jadi memang si Jabar News ini juga sering banget ya meliput untuk sepak bola, terlebih ke Persib dan terhangat gitu ya. Kita meliput headline adanya musibah di Sumatera, di Aceh, di Sumatera, Padang, Sumbar, kemudian di Medan. Nah itu lagi ramai tuh, lagi hangat ya. Bagaimana ada isu-isu adanya bantuan dari pemerintah gitu. Oke, jadi teman-teman kalau teman-teman mau berita terupdate nih, mungkin bisa langsung aja teman-teman di Jawus ID. Oh ya, di jabarnews.id ya teman-teman untuk berita terupdate di semua aspek di kehidupan kita ini ya Pak. Baik. Oke, terus nih Bapak, tadi kan kita udah ngomongin komunitas supporter sepak bola nih ya, dan kita udah ngomongin tentang Timnas juga. Mungkin aku sekarang mau nanya nih Bapak. Jadi kan ada supporter sepak bola yang benar-benar supportnya nih si Persib doang nih misal, atau di tim lain doang nih misal. Nah, menurut Bapak tuh mereka tuh berperan gak sih Pak, si supporter-supporter fan club ini dalam membangun atmosfer dan dapat memperkuat supporter bola nasional? Apakah mereka nanti akan supporter-supporter fan club ini akan bergabung jadi satu untuk membela Timnas atau enggak nih Bapak, menurut Bapak? Kalau kayak semacam Persib ya pasti dukung total. Cuma karena ada di GBK ada Persija, Jackmania mungkin agak sedikit tenggang ya. Tapi untuk Timnas pasti ngambil Timnas ya. Cuma kalau untuk di lapangan stadion Barangan kayak jarang deh adanya buat fansnya Persija, Bonek, Arema, kemudian Viking. Pasti kan jarang gabung ya karena emang masih ini rival. Rivalnya masih tinggi. Jadi tahun 2000-an lah masih ribut ya itu. Oke. Berarti kalau yang main ini lagi Timnas mereka pasti bergabung atau enggak? Cuma nyamar pakai kaos Timnas. Tapi enggak berdasarkan kelompok mereka. Enggak pakai identitas klubnya mereka yang atributnya beda. Atributnya atributnya tetap merah putih. Tetap merah putih Garuda ya. Oke. Jadi mereka memang tetap akan bergabung untuk mensupport Indonesia ini ya guys, jadi satu walaupun mereka dari beda-beda klub, ada yang dari Arema, Bonek maupun Persib, Persija, mereka akan tetap jadi satu untuk bergabung support Indonesia seperti itu ya Pak ya. Oke. Kalau menurut Dharma sendiri gimana Dharma? Mereka tetap akan bergabung kah atau kayak Dharma punya pengalaman nih di hal-hal itu? Sebenarnya dari pengalaman saya ya ngeliat di media sosial, karena kan saya biasanya ngeliatnya dari media sosial ya. Iya. Mereka tuh kayak ada aja pecahnya dari dua. Ada yang mereka lebih support ke klubnya karena daerah mereka, dunia mereka. Ada juga yang support ke Timnas karena mereka nasionalismenya tinggi. Jadi kebagi dua gitu mereka. Jadi ada tipe orang yang emang lebih support ke klubnya ataupun mereka juga tetap punya nasionalisme ya untuk bergabung sama Timnas jadi satu gitu ya support ya. Iya betul. Oke. Nah mungkin nih ya Bapak, diskusi hari ini kan kita udah membahas banyak banget nih seputar sepak bola. Tapi nggak cuma tentang pertandingan, tapi ternyata sepak bola ini tuh juga jadi bagian dari hidupnya si fans ini nih. Ya kan, jadi part of family juga. Misal Dharma tadi bisa dari keluarganya, dari bobotoh, jadi Dharma juga suka bobotoh juga gitu. Bapak juga dari zaman dulu mungkin generasi terus-terusnya juga akan suka bobotoh juga gitu ya. Nah, mungkin itu adalah end of our discussion nih teman-teman. Kita juga udah mendengar langsung dari Bapak Nur Hakim pandangannya terkait beberapa hal penting kayak bagaimana bobotoh bisa besar dan seloyal itu, terus gimana pandangan media, supporter secara digital dalam mendukung si bobotoh ini maupun tim
timnas Indonesia gitu ya Bapak dan Dharma ya. Nah, kita juga udah bahas peran supporter daerah seperti Bobotoh dan juga semua itu tuh menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia itu punya masa depan yang cerah nih ya. Kalau komunitasnya dan para pendukungnya bisa terus solid dan positif. Jadi memang kesolidan dan positivitas ini tuh memang harus dicontoh gitu ya dan dipertahankan untuk membangun environment sepak bola yang lebih baik lagi ke depannya gitu ya. Mungkin sebelum kita akhiri nih Bapak dan Dharma, ada nggak sih pesan untuk supporter-supporter sepak bola di luar sana? Ada. Boleh Bapak langsung. Ya, kita sebagai Botoh harus mendukung Persib Bandung ya. Juga mendoakan supaya dan Persib juara hat-trick lah. Oke, Gitu. juara, yang penting Persib juara gitu ya Pak. Juara. Dan masuk lolos ke babak AFC ya. Amin. Nanti lolos ke AFC babak besar final lawan Nasir ya. Iya, Ada amin. Sivan ya. Harapan kita itu, Pak. Mantap itu. Nah, kalau dari saya mungkin untuk pesan untuk supporternya, ramain lagi stadionnya. Oke. Karena tiket itu kan juga termasuk dari pendapatan dari Persib itu sendiri. Iya. Oke. Terus untuk Persibnya mungkin mudah-mudahan minimal semifinal lah ya. Semifinal, Ikut Persipura amin. dulu ya, Pak. Persipura. Iya. Supaya jadi ada kebanggaan sendiri buat Indonesia sendiri tuh Iya, ya, Pak. iya, Liga betul. kita jadi naik peringkatnya. Naiknya. Betul. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi. Kalau Bapak dan Dharma, tim Sinteyong atau tim Patrick? Aduh, susah juga ya ini ya. Kalau Itu saya dari sih Bapak dulu. Sintayong Sinteyong ya Bapak. Kenapa tuh Bapak? bagus lah. Bagus, intinya bagus aja. Sinteyong intinya bagus dia gitu bagus, ya. bisa meramu pemainnya. Oke, jadi kalau bisa kalau Sinteyong saya lagi nggak nih mau ya, Bapak. lagi, kalau karena dia nggak mau lagi di timnas, paling kalau saya sih usul dengan Bojan dari timnas apa? Dari Persib ya. Cuman betul nggak mau katanya. Iya, harapan Persib itu ya. Iya, gitu. Berarti Bapak berharap nih Sinteyong kembali nih ya Bapak. Tapi kayaknya berat ya kalau sudah karena dia kan sudah di off kan sama ya kan, si off kan, jadi kayaknya dia nggak mau kayaknya. Oke, kalau Dharma sendiri tim siapa nih? Saya udah pasti Sintayong ya, Pak ya. Oke. Soalnya dia walaupun belum dapat piala nih, tapi prestasinya buat Indonesia itu Bagus besar ya. banget ya. Bawa timnas Indonesia masuk semifinal Piala Asia. Iya. Terus ngelolosin timnas Indonesia Piala ke AFF Asia. ya. Iya, ke Piala AFF kita masuk ke final. Kenal. Ya, banyak lah pokoknya membawa kita ke ronde ketiga ya, Pak. Iya. Piala Dunia. Kualifikasi Piala Dunia seperti itulah. Oke, jadi Sinteyong ini benar-benar membekas ya di hati para Iya. penggemar sepak bola nih ya. Timnas. Nah, mungkin kalau teman-teman yang lagi nonton nih, kalau teman-teman tim siapa? Tim Sinteyong atau tim Patrick nih? Bisa langsung komen ya guys di bawah. Kalian tim siapa gitu. Nah, teman-teman juga yang lagi nonton sekarang, jangan lupa setelah teman-teman komen nih tim siapa, teman-teman juga jangan lupa like, follow, dan subscribe YouTube channel kita. Siapa tahu nanti kita akan ada video-video berikutnya yang membahas seputar sepak bola atau olahraga lainnya. Mungkin Bapak, terima kasih untuk hari ini Bapak. Baik, terima kasih, Terima Evin. kasih atas insight-nya dan pendapat-pendapat yang luar Ya, biasa nih baik. seputar bola. Sharing-sharing ya. Sharing session kita hari ini seputar bola. Dharma juga terima kasih Dharma untuk hari ini. Undangannya. Yes, jadi teman-teman langsung pantengin terus ada di YouTube channel kita dan tungguin video-video selanjutnya seputar olahraga atau sportainment lainnya. Sampai saya Evin, sampai jumpa di next video. Bye.